Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalur rahmatil alamin. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Yaka TV yang berbahagia dimanapun berada, hari ini bersama saya dalam program Oase Haji Bambang Wijotomo akan membahas tema tentang keseharian, yaitu syukur dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam membahas topik ini akan saya bacakan sebuah ayat surat Ibrahim ayat 7 yang bermakna Bismillahirrahmanirrahim. Lain sakartum lajidanakum walain kafartun inna adabila sadid. Jika kamu berterima kasih, niscaya kami tambah nikmat yang ada padamu. Tetapi jika kamu kufur, sungguhnya siksaku amat keras. Terjemahan surat Ibrahim ayat 7. Pemirsa yang berbahagia, kata syukur, apa sih arti syukur? Syukur dalam konteks sederhana yaitu berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah. Kata terima kasih itu nilainya sangat mahal. Sebuah contoh, kalau kita lagi duduk-duduk di pinggir jalan, orang naik motor lewat bertanya pada kita, Pak, Kak, Dek, di mana jalan ini? Lalu kita beritahu, oh di sana sini sebagainya. Setelah itu mereka pergi aja. Pasti kita akan ngedumel, pasti kita akan marah, mengatakan orang nggak tahu berterima kasih. Lah begitu mahalnya harga sebuah terima kasih. Kenapa? Dengan dia mengungkap orang tidak berterima kasih tadi, secara langsung kita ngumpat. Kita mendoakan orang yang minta tolong sama kita tadi. Jadi terima kasih kepada siapa? Syukur terima kasih kepada Allah. Kenapa pada Allah? Betapa banyak nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Sebuah contoh, ada nikmat fitriyah. Kita dilahirkan sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ada makhluk yang bisa hidup, tumbuh, tapi tidak bisa bergerak, itu tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk yang bisa hidup, tumbuh, bergerak, tapi tidak berakal, itu hewan. Sementara manusia, makhluk hidup, tumbuh, bergerak, dan bisa berpikir. Itu manusia itu makhluk yang paling sempurna. Itu nikmat fitrah yang kita dapatkan dari Allah. Lalu nikmat rohaniah, kita beri akal dan pikiran. Kita kalau hewan bisa bergerak, bisa tumbuh, tapi hanya ada insting. Tapi kalau manusia bisa membedakan mana yang benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana hak dan mana yang batal. Lalu ketiga, nikmat alamiah, kita ada kepada Allah, maka kita harus bersyukur. Nikmat apa itu? Kita diberi alam semesta. Saya mengatakan bahwa rumus bersyukur atau berusaha itu ada 4 huruf ABCD. A itu Allah, B itu batu kelahiran. Allah menciptakan manusia. Setiap kelahiran ada D-nya death, C-nya choice. Yang kita lakukan apa? Yang mulai dari C sampai ke D itu. Siapa itu dari B sampai ke D itu? Yaitu pilihan kita apa? Di antaranya kita diberi hamparan bumi yang begitu indah di apa itu yang kita dapatkan untuk kita kelola sebagai khalifah di muka bumi. Yang keempat, nikmat hayat, kita beri kesehatan dan kehidupan. Kalau ini tidak kita dapatkan, kita hanya manusia bergerak, tidak ada dinamika. Justru kita nikmat karena ada dinamika dalam kehidupan. Yang kelima, nikmat ikhtiar, yaitu kesempatan berusaha. Yang saya bilang tadi, setiap ada kelahiran, ada kematian, ada birth, ada death. Pilihan kita apa dalam berikhtiar tadi? Memilih yang baik, memilih yang buruk,
memilih benar, memilih salah, itu harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan dimanapun kita berada, dalam sektor kehidupan apapun. Dalam berdagang, hendaknya kita memilih perdagangan yang baik. Dalam berpolitik, memilih cara yang baik. Dalam berpendidikan, memilih pendidikan yang baik, dan berbagai hal. Selanjutnya, nikmat huriyah, yaitu nikmat kebebasan, kemerdekaan. Kita disilahkan untuk memilih apa yang kita mau. Kalau kita mau pakai baju merah, silahkan. Hijau silahkan, kuning silahkan. Ini nikmat yang kita dapat pada Allah. Mestinya kita wajib bersyukur. Yang ketujuh ada nikmat diniyah. Dalam menempuh kehidupan kita diberi petunjuk, diberi pedoman, yaitu agama. Yang dalam agama tadi kita akan bicara Al-Quran, akan kita bicara hadis. Maka sebagai muslim mestinya dalam kehidupannya, di masyarakat, di rumah tangga, berpolitik, mestinya berhubungan pada Al-Quran Sunnah yang diturunkan Allah kepada kita semua. Itulah kenapa kita harus bersyukur nikmat. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah. Betapa sedihnya, betapa sakitnya manakala satu nikmat itu diambil oleh Allah. Kita pernah merasakan jari tangan kita kena duris kita aja, itu merasa kehilangan yang begitu besar kita, rasa sakit yang tidak tara. Ini yang kita rasakan. Kalau untuk itu, mari kita selalu bersyukur nikmat dalam kehidupan. Sebab kalau Allah sudah tidak senang dengan kita tidak pandai bersyukur nikmat pada Allah, insya Allah biasanya yang terjadi akan ajab. Kalau belum ajab mungkin ujian atau mungkin cobaan, tapi sampai jatuh pada ajab itu sungguh sangat ironis bagi kita. Sebagai muslim mestinya kita senantiasa bersyukur nikmat. Pemirsa sahabat Jaka TV yang berbahagia, itulah tadi kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah, karena kita mendapat nikmat yang sangat luar biasa, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan yang begitu indah. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah? Bersyukur pada Allah ada beberapa cara. Yang pertama dengan hati. Yang kedua dengan lidah. Yang ketiga dengan perbuatan. Bagaimana bersyukur pada Allah dengan hati? Mari kita pelihara hati kita ini. Ada kelemahan-kelemahan dalam pendidikan kita. Orientasinya hanya pada produk nalar, pada kawasan nalar. Tidak pernah kita banyak sekali membina hati kita. Pada dalam bersyukur itu harus kita bersyukur kita diberi akal, bersyukur kita diberi hati, bersyukur kita bertangan untuk kita berbuat yang baik. Nah, bersyukur dengan hati tadi mestinya hati kita diarahkan untuk tidak berpikir negatif thinking, tidak sering sirik, tidak sering bersuudzon baru lain. Kita harus senantiasa berprasangka baik atau positive thinking. Kalau itu kita lakukan, itu bukti kita, hati kita menunjukkan bukti bahwa kita bersyukur pada Allah. Itu cara. Yang kedua dengan lidah, dengan ucapan-ucapan. Kalau kita mau makan dengan ucapan basmalah atau bismillah, itu ada konsekuensi logis. Tidak sekedar membaca basmalah, tapi begitu kita bicara basmalah, yang terjadi kita dalam kehidupan harus orientasi kepada norma kehidupan yang digariskan oleh Allah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Jaka TV dimanapun berada, tadi telah kita bahas cara kita bersyukur pada Allah, yaitu dengan hati, dengan lidah, dan terakhir dengan lidah tadi dengan baca-bacaan.
yang mengandung unsur, termasuk memakan basmalah, selesai makan hamdalah. Kalau sesuatu kita hilang, kita sebut innalillah. Melihat sesuatu yang megah, kita subhanallah. Itu bentuk-bentuk bersyukur dalam apa itu dengan cara lisan. Yang terakhir, bersyukur dengan perbuatan. Memang kadang-kadang syukur itu mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk diamalkan. Bersyukur dalam perbuatan, kita senantiasa dalam berperilaku mestinya melihat kondisi kita, melihat kemampuan kita. Kalau kita memang hanya bisa berjalan, belum bisa naik motor, kita bersyukur karena masih ada orang yang merangkak. Kalau kita sudah naik motor, kita bersyukur karena orang yang ada berjalan kaki. Kalau ada orang yang kita bisa naik mobil, bersyukur karena orang masih naik motor. Dan kalau orang kita pakai mobil yang masih jelek, bersyukur karena ada orang di bawah kita masih banyak. Nah, ini bentuk-bentuk rasa syukur atau bersyukur dengan perbuatan. Jadi bersyukur itu banyak caranya banyak. Terus sekarang apa manfaat bersyukur? Manfaat bersyukur diantaranya menjadikan nikmat panjang umur. Orang sering bersyukur, perangainya indah, perangainya bersih, senyumnya jalan terus. Kalau senyum jalan terus, biasanya hatinya terang benderang, pikirannya jernih, tindakannya bagus, maka insya Allah kita akan panjang umur. Sebab apa? Yang kita pikir selalu saja pikiran melihat orang, melihat kebaikannya. Dari sekian banyak kesalahan orang yang kita lihat kebaikannya. Tapi betapa banyak di antara kita melihat rekan kita, melihat kondisi kita, selalu saja kita menyalahkan diri kita masing-masing. Pada itu akibatnya apa? Kita terus berpikir kok gini, akhirnya kita stres, ujungnya umur kita pendek, walaupun memang Allah. Yang kedua, dengan kita bersyukur nikmat dari Allah akan bertambah. Sebagai contoh misalnya, saya bekerja dengan penghasilan 1 juta rupiah. Kita bersyukur dengan gaji 1 juta itu. Kita bagi untuk makan berapa, untuk beli berapa. Kalau betul-betul kita ibadah, besok insya Allah secara mendadak, secara tidak diduga, ada yang mengatakan min haitsulah tasib. Rezeki itu datang tidak terduga-duga, dari atas, dari bawah, dari samping, di kiri, dari kanan. Kalau Allah berkehendak itu bisa. Nah, ini bukti tambah nikmat, dan janji Allah tidak pernah mungkir. Contoh saja, kalau kita sholat di berjemaah, dapat nikmat pahala 27 kali lipat. Kalau kita bersedekah akan dapat balasan sebanyak 700 kali lipat. Itu bentuk-bentuk tambah nikmat daripada Allah karena kita bersyukur. Tapi betapa banyak dalam kehidupan masyarakat kita, orang selalu mengeluh saja. Sudah pakai negeri, gaji 8 juta, 7 juta, masih mengeluh. Masih kurang. Dia tidak pernah melihat betapa banyak orang yang tidak bergaji. Betapa banyak orang cuma penghasilannya taruh UMR 1.200.000 sebulan dengan 5. Tapi mereka bersyukur. Insya Allah nikmat yang didapatkan. Yang ketiga, manfaat bersyukur pada Allah, yaitu terhindar dari azab Allah. Karena kita bersyukur, otomatis tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah suudzon, maka yang datang keberkahan. Yaitu kita akan bebas azab. Orang yang berpikir baik, berpikir positif, sering membantu orang lain, sering menasihati orang lain, yang kita dapatkan mestinya itu yaitu terhindar azab. Tapi kalau kita gibah, kita suka fitnah, mau nggak mau kita dapat dekat azab. Dengan bersyukur dapat penghasilan kecil, besar, sedang, bersyukur terus, maka insya Allah kita terhindar dari azab. Yang keempat, orang bersyukur pada Allah itu biasa tidak sombong. Sebab apa? Kalau dia lulus dari studi, dia bersyukur pada Allah karena yang hebat itu bukan dia, tapi Allah. Kalau dia sukses dalam berusaha, dia bersyukur bahwa yang hebat bukan dia, yang hebat Allah.
Kalau dia menang dalam bertanding, yang hebat itu bukan dia, yang hebat itu Allah. Nah, kita jadi nggak sombong, rendah hati, tapi bukan rendah diri. Rendah hati itu boleh, rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh. Kebanyakan di antara kita selalu rendah diri, merasa orang susah, merasa orang miskin, merasa orang bodoh. Itu dinikmati kebodohannya. Karena apa? Karena nggak bersyukur. Kalau bersyukur tidak demikian. Tapi setelah dapat kekayaan, dapat ilmu, tidak boleh sombong. Sahabat Zakat TV dimanapun berada, selanjutnya insya Allah orang bersyukur pada Allah itu tidak lupa daratan. Semua sudah dikaitkan. Yang benar Allah, yang hebat Allah, yang sukses Allah. Lah kita selalu saja berpikir negatif. Mana mungkin mau lanjut studi sarjana sementara penghasilan nggak ada. Mana mungkin mau berusaha modal nggak ada. Mana mungkin, itu selalu kita buat. Karena kita mengatakan mana mungkin, Pak Allah nggak mungkin, sebab itu doa. Kalimat yang kita ucapkan itu doa. Mestinya walaupun kita miskin, diajak orang pergi umrah, insya Allah. Dengan kata insya Allah tadi, tidak cuma nyebut insya Allah takbir, tidak, berusaha. Minimal untuk umrah butuh paspor, kita buat paspor dulu. Nanti kita menabung 1.000, 2.000. Siapa tuh ada nih banyak contoh-contoh di masyarakat. Ada seorang karin masjid atau marbot masjid. Tidak terpikir dalam benaknya akan pergi ke Baitullah. Suatu hari datang orang jemaah yang tidak kenal siapa-siapa. Dia bertanya pada penghuni masjid, Bapak, kira-kira ada enggak orang di masjid ini yang mau diajak apa mau kita umrohkan? Mendengar itu, coba kita lihat. Ternyata kita sebut ada, kita punya marbot yang jam 3 pagi sudah di masjid, siang di masjid, adzan tidak pernah lupa. Mereka tidak punya penghasilan, tapi selalu bersyukur dengan apa yang diterima Allah. Maka dia dengan kerja yang bagus tadi, orang tadi menyerahkan dana sebesar uang untuk pergi ibadah umroh. Itu satu hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan, tapi itu sering terjadi. Ada seorang ustadz lagi di bank, lagi nabung, maka nabungnya sedikit cuma 2 juta. Tahu-tahu ada orang sebelahnya melihat rekeningnya, dia bicara sama teller, ditransfer uang seharga seharga biaya umroh atau biaya haji. Begitu mau pulang ustaz tadi diminta buku lagi, print lagi, dia kaget, tabungannya bertambah menjadi 30 juta. Dari mana bang ini? Ini bukan uang saya. Si teller tadi mengatakan, bukan di teman bapak samping tadi, samping bapak tadi waktu setoran tadi, bapak store uji tadi, ada teman, saya kira teman bapak. Dia diamnya mentransfer sekian puluh juta masukkan bapak. Dia pesan untuk ini, untuk ibadah haji atau ibadah umroh. Ini bukan cerita, terjadi di masyarakat, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Ada kawan kita yang bekerja ikhlas saja. Akhirnya apa? Di ujung hayat, umur 60, anaknya kuliah, nggak punya dana, dapat beasiswa yang jumlahnya sampai tamat. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan sesudah apa yang ada di depan kita ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Ya, apa janji Allah bagi orang yang bersyukur? Kalau kita dapat simpulkan, Allah menjamin mereka yang bersyukur itu tidak diazab. Ya, kenapa tidak diazab? Memang perbuatannya sangat bagus, tidak perlu diazab lagi. Jamin Allah. Yang kedua, Allah menjamin mereka akan masuk surga. Kalau orang senantiasa bersyukur menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan keseharian. Sementara berbahaya kalau kita tidak bersyukur. Apa itu? Allah akan menimpakan azab yang keras kepada kita. Orang itu senantiasa berkeluh kesah, selalu saja kurang, selalu mengeluh, selalu sakit, selalu gini dan sebagainya, selalu merasa kurang. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas kalau tidak bersyukur itu. Diberi 5 juta kurang, 6 juta kurang, 10 juta juga kurang. Dan mereka biasanya termasuk orang yang sombong. Kalau dapat sesuatu mengatakan, ini kan karya saya, ini kan kerja saya, bukan karena Allah, tapi ini karena saya. Yang kelima, hidup mereka hanya berpikir dunia. Pada doa kita tuh, Rabbana atina fit dunia sana, wa fil akhir sana. Di dunia bahagia, di dunia selamat, di akhir juga selamat. Itu satu paket, terintegrasi. Nah, biasanya orang yang tidak bersyukur itu hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak pernah berpikir kehidupan nanti ada setelah dunia, ada kehidupan akhirat. Dan ujungnya orang yang tidak bersyukur itu tersiksa hatinya. Seperti contoh, punya mobil 1, T2. Dengan mobil 2, hatinya bukan dapat tenang. Dalam benaknya itu yang 2 diparkir di luar, jangan-jangan dicoret orang lain. Anak-anak gimana nanti? Jangannya congkak, gelisah terus. Kenapa? Ya rezeki kita itu tidak dinikmati, tidak disyukuri, apalagi tidak dikatakan. Yang terakhir mestinya dimurkai oleh Allah SWT. Orang tidak bersyukur selalu Allah marah dengan mereka. Untuk itu saya mengajak kepada pemirsa sahabat Zakat TV dimanapun berada, mari kita senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Baik kita dalam kondisi senang, kita bersyukur. Kondisi susah, kita bersyukur. Barangkali waktu kita kondisi susah itu kita diminta introspeksi. Kenapa kita susah? Kenapa kita miskin? Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah lain kali jalan keluar akan ada. Dan kepada pemirsa Zakat TV yang berbahagia dan berada, kembali saya mengajak diri saya sendiri, apapun yang terjadi pada kita, hanya ucapan syukur. Yang saya katakan, melihat sesuatu yang indah, kita membaca Subhanallah. Mendapat sesuatu yang bagus, kita baca Alhamdulillah. Kalau sesuatu yang hilang, kita baca Innalillah. Kalau ini kita lakukan dalam keseharian, menjadi kegiatan rutin kita, menjadi kebiasaan kita dalam hidup keseharian, maka kita tergolong manusia-manusia yang bersyukur, yang janji Allah tidak akan diazab dan dijamin masuk surga. Sebagaimana ayat saya bacakan di depan tadi, surat Ibrahim ayat 1, ayat 7. Jika kamu berterima kasih, niscaya kamu tambah nikmat yang ada padamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat keras. Pemirsa yang ketemu bahagia, barangkali itu apa yang bisa sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk diri saya sendiri dan dimungkinkan pemirsa Zakat TV dimanapun mereka berada. Yakinlah yang saya sampaikan benar, dan kalau benar itu datang dari Allah, dan kalau khilaf itu datang dari sendiri, tidak perlu diikuti. Dan percayalah, kami bertekad baik niat menyambut sesuatu. Mudah-mudahan bangsa kita yang sekarang lagi melaksanakan pesta besar, selesai kita pemilihan legislatif, apapun hasilnya kita syukuri. Siapapun yang masuk ke Senayan kita syukuri.
Yang masuk DB1 kita syukuri. Jangan mencari kesalahan. Yang dari sekarang kan kita banyak mencari kesalahan. Yang tidak masuk menyalahkan orang lain. Yang masuk merasa diri hebat. Itu tidak benar. Kalau Anda bisa masuk itu karena Allah ridho, karena Anda berjuang sungguh-sungguh. Kalau kalau Anda tidak masuk, itu juga Allah ridho. Kenapa? Daripada nanti Anda sana mendapatkan orang lain, lebih bagus Anda tidak masuk. Dan Anda boleh introspeksi, kenapa kok tidak masuk? Pemirsa Jagat TV Berbahagia, marilah kita akhiri tausiah kita pada siang hari ini atau pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma fir lil mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya minhum al-amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhirnya saya mengajak para pemirsa Jagat TV, sahabat Jagat TV, mari kita ke depan atau lain kali bergabung dengan kami lagi, bisa bersama-sama membangun bangsa ini menjadi bangsa atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akhirnya menjadi bangsa yang baldatun, thayyibun, warabun, ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.